Oleh sebab itu Allah perintahkan kepada segenap umat untuk mengikuti apa yang datang dari beliau. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambil, lakukan, dan apapun yang beliau larang, tinggalkan oleh kalian. Demikian pula dalam Al-Anfal 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawab oleh kalian, penuhi oleh kalian, taati panggilan Allah, panggilan Rasul kalau memanggil kalian untuk perkara yang membuat kalian itu hidup. Wahyu Allah, kehidupan qalbu terutama, itu hanya didapati di dalam wahyu Quran dan sunnah ajaran Rasulullah SAW. Ma yuhyikum, yang akan membuat kalian itu hidup. Panggilan Allah, panggilan Rasul SAW, martabat yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi bagi sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu di dalam riwayat Hakim, Malik secara balaghon dia riwayatkan dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal khawf. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalau saja kalian berpegang dengan keduanya kalian tidak akan sesat. Kitab Allah, Quran, dan sunnahku, ajaranku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya datang kepadaku di haud, di telaga beliau kelak di yaumul qiyamah. Sunnah Rasul SAW bersamaan dengan Quran, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahui aku ini diberi oleh Allah Quran, diturunkan Quran kepadaku, dan yang sepertinya sama dengannya, yaitu sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikati yaqulu alaikum bihadzal Quran fa wajadtum fihi min halal fa'ahillu wa ma wajadtum fihi min haram faharrimu wa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Akan ada dari umatku ini orang yang dengan kenyangnya duduk di singgasananya menyatakan, pegangi oleh kalian Quran saja, cukup. Yang ada halal di Quran halalkan, yang ada haram di Quran haramkan. Ketahuilah yang diharamkan Rasulullah sama dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senjata dan hujjah bagi ahlu sunnah menghadapi orang-orang yang mengingkari sunnah atau menolak sunnah, menganggap cukup dengan Quran, bahkan menamakan majelisnya dengan majelis penafsiran Quran, tetapi isinya adalah pengingkaran terhadap sunnah. Di dalam riwayat dari Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah, beliau sebutkan, ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'a illa su'ila anhu yawmal qiyamah fa in wafaqa sunnah sulima atau salima wa illa fala. Setiap orang yang mengada-ngada dalam perkara ilmu,
dalam agama ini, kecuali di yaumul qiyamah kelak pasti dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau memang yang dia sebutkan itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dia akan selamat atau diterima darinya. Kalau tidak, akan tertolak darinya, dibuang, dan dia akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi dari Hasan bin Athiyyah rahimahullah, kata beliau, kana Jibril yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bil Qur'an wa yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhu al-Qur'an. Kata Hasan bin Athiyyah, Jibril turun kepada Rasulullah menyampaikan sunnah, menyampaikan hadis ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril menurunkan Quran pula kepada Rasulullah, dan Jibril ajarkan sunnah itu kepada Rasulullah sebagaimana Jibril ajarkan Quran itu kepada beliau. Jibril yang menurunkan sunnah, Jibril pula yang mengajarkannya kepada Rasulullah sebagaimana Jibril yang menurunkan Quran kepada Rasulullah, dan Jibril pula yang mengajarkannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari selebaran yang diselebarkan oleh Majhul ini, dia bedakan antara sunnah dengan hadis, menunjukkan kejahilan dia yang terlalu dalam. Sunnah adalah sabda atau perbuatan Rasulullah. Adapun hadis adalah kisah-kisah, cerita tentang Rasulullah. Ini dia mungkin tertipu dari lafaznya hadis, pembicaraan maknanya secara bahasa. Maka saya ambil dari situ, hadis itu cerita, belum tentu benarnya. Cerita, kisah tentang Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan kejahilan dia dan orang yang tidak tahu menahu sama sekali tentang ilmu. Jangankan tahu ilmu, mencium bau wanginya ilmu saja dia nggak pernah. Sehingga jauh sekali daripada perkara-perkara ilmiah. Begitu pentingnya sunnah ini dalam agama, sehingga dikatakan oleh Imam Makhul Asyami rahimahullah, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Qur'an. Dikatakan oleh Al-Asbahani dalam Hujjah, bahwa Quran jauh lebih membutuhkan sunnah, atau kebutuhan Quran kepada sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah kepada Quran. Kebutuhan Al-Quran kepada sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah kepada Quran. Karena di Quran banyak yang global, perlu penjelasan terperinci detail sifat-sifat sholat, perincian zakat, dan yang lain-lainnya. Kebutuhan Al-Quran kepada sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah kepada Quran. Oleh sebab itu kata Imam Urwah bin Zubair rahimahullah, Imam tabi'in, anak Zubair bin Allah, qala as-sunan as-sunan fa inna as-sunana qiwamuddin. Jaga oleh kalian sunnah-sunnah Nabi, jaga oleh kalian sunnah-sunnah Nabi. Dan kalau disebut oleh para ulama sunnah-sunnah, bukan yang dimaksud hukum sunnah, bukan hukum sunnah dalam artian fikih diamalkan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan itu. Tetapi lebih luas dari itu, sunnah adalah segala yang kita dapati dari Rasulullah SAW dalam perkara agama ini. Pegangi oleh kalian, jaga itu, karena sunnah itu adalah tiangnya agama. Qiwamuddin, yang menegakkan agama kalian. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau kamu mendengar seseorang mencela riwayat, dan betapa banyaknya si penulis Majhul ini mencela dan meremehkan riwayat-riwayat hadis,
Dan para ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis, dia sepelekan begitu saja. Mereka ada yang seperti itu, belum bisa dipercaya karena intinya karena mereka bukan ahli bait. Dia kemas dengan bahasa sedemikian rupa, tapi tujuan dia untuk menyatakan karena perawi-perawi hadis itu bukan ahli bait, gugurlah mereka semua. Islam atau ilmu itu hanya diambil dari garis ahli bait menurut penulis Majmu' ini. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah, kalau kamu mendapati orang mencela riwayat hadis, riwayat sunnah, tidak dia terima atau dia ingkari riwayat Rasulullah SAW, maka tuduh dia dalam Islam, sanksikan tentang keislamannya. Yang mencela sunnah, mencela riwayat dan perawi-perawi para ulama hadis, sanksikan keislamannya. Karena dia itu, kata Imam Al-Barbahari, orang yang sangat buruk mazhabnya. Tidak akan mencela Rasulullah, tidak akan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang masih ada iman dalam qalbunya. Kata Imam Barbahari, karena kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenali Quran, mengenali kebaikan, tahu kejelekan, hanya dari sunnah Rasulullah SAW. Dan itu diriwayatkan oleh sebaik-baik generasi umat ini, para sahabat Rasul, kemudian kepada para tabi'in dan para ulama hadis dari masa ke masa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang kelompok yang tetap ada di umat ini, yang mereka di atas kebenaran, sebagaimana hadis Tsauban di Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan tetap ada sekelompok dari umat ini yang di atas al-haq, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang tidak mau membela mereka, sampai datangnya perintah Allah dalam keadaan mereka tetap di atas al-haq, di atas kebenaran itu. Hadis pula diriwayatkan serupa maknanya dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis tentang sekelompok dari umat ini yang tetap ada di atas kebenaran, di atas al-haq, mereka dibela, diberi pertolongan oleh Allah, dan mereka lah firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari kesesatan, selamat dari ancaman neraka. Ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Muawiyah di Bukhari Muslim riwayatnya, diriwayatkan pula oleh Mughirah bin Syu'bah juga di Bukhari Muslim, Uqbah bin Amir juga di Muslim, Tsauban di Muslim, dan yang lainnya tentunya. Diriwayatkan pula dari Qurrah Al-Muzani di Musnad Ahmad, Abu Umamah juga di Musnad Ahmad, Imran bin Husain, Umar bin Al-Khattab, dan beberapa yang lain. Dan mereka ini, kelompok yang selamat ini, kelompok yang mendapat pertolongan Allah, dan mereka selalu di atas kebenaran. Rasulullah jamin, Rasulullah puji bahwa mereka itu selalu di atas al-haq. Mereka ini seperti diriwayatkan dari Abdullah ibn al-Mubarak, hum indi ashabul hadis, mereka itu adalah para ulama hadis. Para ulama hadis. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ali bin Madini rahimahullah, guru besar Imam Bukhari. Juga disebutkan oleh Imam Bukhari, mereka itu adalah ulama hadis. Demikian pula Imam Ahmad. Illam takun hadhihi ta'ifah mansurah ashab al-hadis fala adri man hum. Kata Imam Ahmad, kelompok yang mendapat pertolongan Allah ini yang selalu dalam kebenaran,
kalau mereka itu bukan ulama hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Yang mereka lah ahlul hadis, para ulama hadis, mereka lah kelompok yang selamat, mereka lah yang selalu di atas al-haq. Sebagaimana disebutkan oleh para a'immah, para ulama-ulama besar. Seperti pula disebutkan dari Imam Ahmad ibn Sinan, hum ahlul ilmi wa ashabul athar. Mereka itu ahlul ilm, para ulama dan ahli asar, ahli riwayat, para ulama hadis. Dari masa sahabat Rasulullah tentunya mereka yang paling tinggi. Kemudian para tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya. Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Hasan al-Basri, Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan berikutnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para imam yang lain dari ulama-ulama hadis yang mengikuti mereka. Oleh sebab itu Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis menyebutkan tentang akidah salafus saleh yang mereka itu ulama-ulama hadis, ashabul hadis, karena mereka rujukan umat ini, karena mereka adalah para imam panutan umat ini dalam agama. Bahkan dalam ilmu lain pun ulama hadis lain menjadi rujukan. Dalam masalah tafsir misalnya, kita dapati Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah punya kitab tafsir, dan beliau adalah ulama hadis. Demikian pula Imam Al-Baghawi, ulama hadis dan punya kitab tafsir Ma'alimut Tanzil. Demikian pula yang lainnya. Mereka menjadi rujukan umat ini karena mereka lah yang meriwayatkan riwayat-riwayat Rasulullah SAW dan fatwa serta penjelasan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, inilah kelompok yang Rasulullah sebutkan sebagai Ta'ifatul Mansurah atau Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang selalu kembali kepada para sahabat Rasulullah, para ulama-ulama hadis dari masa ke masa, yang selalu hadis Rasulullah SAW menjadi kesibukannya, sunnah Rasulullah SAW menjadi kebanggaannya. Itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan kepada umat ini. Hal itu karena beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh mereka. Antara lain yang pertama, bahwa mereka sering atau bahkan selalu mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui pula keberadaan para perawi, sifat-sifat mereka dan hukum terhadap masing-masingnya. Sehingga mereka lah yang paling tahu tentang petunjuk Rasulullah SAW, ucapan-ucapan beliau, akhlak beliau, perbuatan beliau, dan yang lain-lainnya yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka lah orang yang paling banyak menyebut nama Rasulullah, kemudian dibarengi dengan salawat Allahumma shalli wa sallam ala Nabi Muhammad atau alaihi salatu wassalam. Sementara Rasulullah sebutkan, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang sekali bersolawat kepada umat Allah membalas, Allah bersolawat kepadanya, Allah muliakan dia 10 kali. Dan betapa seringnya mereka para ulama hadis menyebut nama Rasulullah dan selalu dibarengi dengan salawat sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bahwa umat ini terpecah belah menjadi sekian sekte dan golongan yang itu tidak ada di generasi pertama umat ini.
Mereka tahu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah terpecah belah umat ini, masing-masing kelompok memiliki pokok pemikiran, memiliki penyimpangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka yang selamat, seperti kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, hanya yang kembali kepada para sahabat Rasul SAW sebelum adanya perpecahan. Jelas mereka lah yang hak, karena tidak ada perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pula yang menjadikan para ulama hadis memiliki keistimewaan lebih yang dengannya mereka menjadi panutan umat ini dalam agama, seperti disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Syarah Ashabil Hadis, bahwa mereka yang mendapat apa yang Rasulullah sebutkan, nadharallahu ra'an sami'a minna haditha al-hadith, Allah memberi nadharah, cahaya cemerlang bagi orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW, kemudian dia pahami, dia sampaikan kepada yang lain. Didoakan oleh Rasulullah bahwa Allah memberikan cahaya kecemerlangan padanya. Mereka pula yang Rasulullah sebutkan sebagai khulafa yang menyampaikan dari Rasulullah SAW sunnah-sunnah beliau kepada umatnya. Demikian pula mereka sebagai pembela ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pula sebagai ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dia lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Para nabi itu tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi ilmu. Maka barang siapa yang mewarisinya, sungguh dia telah mendapat bagian yang sangat banyak. Oleh sebab itu, seperti disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Al-Imam Al-Laqnawi, ulama Hanafiyah rahmatullahi alaih, disebutkan bahwa barang siapa yang melihat dengan insaf, yang mau melihat dengan kejujuran bahwa kebenaran ada pada ulama hadis, ada pada para ashabul hadis dari masa ke masa, dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ali bin Madini, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Malik, Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, dan ke atas terus para tabi'in, Ibnu Sirin, Hasan al-Basri, Sya'bi, dan tentunya terlebih lagi adalah para sahabat Rasul SAW yang melihat dengan insaf dan kejujuran dan keadilan. Dia akan tahu dan mengakui bahwa kebenaran ada pada mereka. Mereka lah yang menyampaikan agama, mereka lah yang memahami Quran dan penafsirannya yang benar, dan memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang dibawakan oleh si penulis majhul ini tentang hadis al-itraf, dan ini menjadi pegangan dia satu-satunya. Namun segala pembahasan dan penulisan dia kembali kepada hadis ini, bahwa itraf sebagai ahli bait itu dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini.
tidak akan sesat dengannya kitabullah dan itrati. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Tabrani dan yang lain. Ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu kitaballah wa itrati ahli baiti. Wahai manusia, aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara, dua pusaka bahasa dia. Kalau kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah, Quran, dan itrati, keturunanku yang suci, yaitu ahli baiti. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah beliau di jilid 4 halaman 355. Hadis ini dipahami oleh penulis tidak sebagaimana yang sesungguhnya, bahwa Syiah Rafidhah azzahumullah selalu dan mereka yang mendengung-dengungkan hadis ini, dan ini juga sebagai teori atau logika penulis. Kalau suatu kelompok menurut dia tidak mempopulerkan suatu hadis, ya tentu dia jauh dari hadis itu. Tetapi kelompok yang mempopulerkan sehingga terus didengung-dengungkan, dijadikan keseharian pembahasan mereka, maka kelompok itulah yang dekat dengan kebenaran. Sekarang kita cari, kata dia, siapa yang paling mempopulerkan hadis ini tentang itrati, tentang ahli baiti. Dan kita dapat yang paling mempopulerkan adalah Imamiyah, Syiah. Ya, kalau logikanya seperti itu, kita kembalikan ke mereka. Ada sekian hadis Rasul SAW, tidak hanya itu. Pujian beliau kepada Abu Bakar dan Umar. Bahkan di dalam ayat Quran, Thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula keutamaan Umar bin Khattab. Siapa yang paling mempopulerkan ini? Ahlus Sunnah. Mereka yang sering mendengungkan dan mengajarkan ini, berarti mereka yang paling hak. Tetapi Syiah tidak mau mempopulerkan hadis ini, berarti mereka di atas kebatilan. Logika yang sama. Bukan hanya masalah itrati ahli baiti. Hadis tentunya sahih. Bukan karena sering dipopulerkan oleh mereka kemudian dilemahkan. Hadis sahih. Hanya saja mereka yang menafsirkannya atau memahaminya dengan kesesatan dan hawa nafsu mereka. Maka perlu kita pahami beberapa perkara dalam menjelaskan hadis ini. Hadis ini tentunya tidaklah bertentangan dengan Ahlus Sunnah, tidaklah bertentangan dengan ajaran salafus saleh rahimahumullah, ahlul haq, para ulama-ulama hadis. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, itrati, keturunanku yang suci, itu jauh lebih luas dari sekedar yang dipahami oleh Syiah, juga oleh si penulis bodoh ini. Lebih luas dari apa yang dipahami olehnya. Karena itrah
keturunan suci itu masuk di dalamnya Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis pun tersebutkan itrati ahli baiti. Itraku keturunan suciku, ahli baitku, keluargaku. Sehingga lebih luas dari apa yang mereka maukan. Karena yang mereka maukan itrati ahli baiti ini khusus pada keturunan Ali dan Fatimah saja. Itrati ahli baiti yang mereka maukan Syiah hanya pada keturunan Ali dan Fatimah saja. Hasan, Husain dan terus ke bawah. Hanya itu yang mereka pahami dari itrati ahli baiti. Dan ini kesalahan. Tidak seperti itu yang Rasulullah SAW maksudkan dalam hadis ini. Bahkan istri-istri Rasulullah SAW masuk di dalam hadis ini, termasuk Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu taala anha wa an abiha, yang sangat-sangat dibenci oleh mereka. Qatalahumullah. As-Siddiqah yang disucikan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian dari rijz, dan kalian sebagai ahli bait disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Terbukti bahwa ayat ini kepada keluarga dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam terbukti dari konteks ayat. Lihat para ulama hadis ketika menafsirkan, para ulama salaf ahlu sunnah, mudah, ilmunya gamblang. Di ayat disebutkan, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahdin minan nisa in taqaytunna fala taqda'na bil qawl fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, jangan kalian lembekkan suara kalian, karena akan membuat tamak orang yang di hatinya ada penyakit syahwat. Dan katakan oleh kalian perkataan yang ma'ruf. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah tinggal kalian di rumah kalian, jangan bertabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang pertama. Keluar wanita berhias pakai wangian, dilarang oleh Allah. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Dirikan oleh kalian salat, tegak tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian rijs, kotor, najis, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Siapa mereka? Konteks ayat jelas. Ya nisa an-nabi, wahai istri para nabi. Mereka lah yang dimaksud di dalam ayat ini. Demikian pula pada ayat berikutnya. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan baca, ingatlah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Maka ahlul bait Rasul SAW wa ahli baiti, istri-istri beliau masuk di dalamnya. Ahlul bait ar-rajul, istri-istrinya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka pengkhususan Syiah bahwa ahlul bait
hanyalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan istri Rasul tidak masuk di dalamnya adalah penyelewengan terhadap ayat Allah. Mereka selewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah ketika Rasulullah SAW menyelimuti Fatimah, Hasan, Husain, beliau sebutkan mereka ini adalah ahli baiti, tidak menunjukkan kekhususan, tetapi takkid, penekanan kalau mereka termasuk ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka termasuk ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menafikan bahwa selain itu tidak termasuk pada ahli bait. Ayat di surat Al-Ahzab jelas menunjukkan istri-istri Rasulullah SAW masuk dalam ahli bait. Ahli baiti perlu pula dipahami bahwa yang dimaksud adalah keturunan beliau dan anak keturunan beliau yang dekat dari beliau dan istri-istri beliau. Ada juga di kalangan ulama hadis seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang menafsirkan ahli bait, yang menafsirkan ahli baiti adalah para ulama yang saleh, ulama salihun, para ulama yang saleh yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, al-itrah, keturunan yang suci, hum ahli baitihi, mereka itu adalah keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina hum ala dinihi ala tamassuk bi amri, yang mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, agama Rasulullah SAW. Orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama, para ashabul hadis, ulama-ulama hadis, salafus saleh, mereka semua adalah ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Ali Qari rahimahullah. Sehingga lebih luas. Ahli bait bukan hanya keturunan Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Tapi penafsiran pertama mereka adalah termasuk istri-istri Rasulullah dan itu diingkari oleh mereka tentunya, terutama Aisyah, kedengkian dan kebencian mereka sangat dalam kepadanya. Padahal beliau disucikan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Muharram min fawqi sab'i samawat. Baca ayat yang mensucikan beliau sampai yaumul qiyamah. Allah yang Maha tahu kesuciannya, sehingga Aisyah menangis ketika ayat-ayat itu turun membela beliau dari kisah ifk yang dipropagandakan oleh munafikin. Beliau berbuat ini dan itu. Kata Aisyah, wala syatmu fi nafsi ahwanu alayya min an yunzilallah ayatan tutla. Perkara diriku bagiku jauh lebih mudah daripada Allah turunkan ayat yang dibaca, yakni ketawaduan beliau radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha wa Allah. Artinya beliau lebih menganggap nggak masalah beliau dimaki, beliau dicela, melakukan ini, melakukan itu, kehormatannya dijamak, nama baik beliau itu ringan bagi beliau mengemban ujian yang begitu berat daripada Allah menurunkan ayat di Quran dibaca sebagai bentuk pembelaan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anha.
besar dibela oleh Allah. Tetapi bagi mereka, Aisyah Ummul Mukminin tidak termasuk dari ahli bait. Celakalah mereka dan celakalah mereka. Demikian pula disebutkan ahli bait karena ahli bait adalah orang yang paling tahu kondisi si pemilik rumah. Kondisinya bagaimana, sifatnya bagaimana, karena dia selalu bersamanya setiap hari. Maka ahlul bait adalah ahlul ilm, ahlul hadis, para ulama hadis, karena mereka lah yang paling tahu sirah Rasulullah. Mereka lah yang paling tahu petunjuk Rasulullah dalam akidah, dalam ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Layaknya ahlul bait, keluarga orang yang paling tahu tentang sifat dan perbuatan orang di dalam rumah. Maka mereka para ulama hadis yang paling tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, apa yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis ini, dua pusaka, dua perkara yang kalian tidak akan sesat kalau berpegang dengan keduanya, Quran dan keturunanku yang suci, ahli bait, itu sama seperti yang Rasulullah sebutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau kalian melihat perselisihan, pegangi kembali kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama pula dengan hadis tadi, dua perkara aku tinggalkan kalian tidak akan sesat kalau berpegang dengannya, Quran dan Sunnah. Sama. Hadis yang satu tidaklah bertentangan, tidaklah berbenturan dengan yang lain, tapi saling memperjelas, saling menafsirkan bahwa ahli bait adalah istri-istri Rasulullah SAW, termasuk Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhu. Fatimah anak Rasulullah SAW. Dan demikian pula ahlul bait, beliau adalah para ulama hadis yang tahu sunnah Rasul SAW dan memperjuangkannya. Dan mereka itulah terdepan adalah para ulama rasyidin. Terdepan para ulama adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Yang berapa tadi? 12. 5. Dari sekian kesesatan yang dipropagandakan oleh Syiah dan penulis Majul ini adalah tentunya celaan kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Begitu dalam kebencian mereka, begitu luas permusuhan mereka kepada para sahabat, terutama kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sehingga disebutkan oleh Imam Abu Taubah Ar-Rabi' Ibnu Nafi' Al-Halabi, disebutkan oleh Imam Abu Taubah Ar-Rabi' Ibnu Nafi' Al-Halabi rahimahullah. Riwayatnya dibawakan oleh banyak imam, termasuk Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Inna Muawiyah ibn Abi Sufyan sitrun li ashabi Rasulillah, faman kashafa sitr ijtara'a ala ma wara'a. Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah tabir bagi para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang berani menyingkap tabir berarti dia akan berani untuk masuk lebih dalam lagi.
Kalau orang sudah menjaga tabir, yang di belakang tabir itu pun aman. Kalau kamu masuk rumah dan rumah itu ditutup dengan tabirnya, kamu merasa halas, ini pembatas. Kamu tidak berani menyentuhnya. Tetapi kalau kemudian orang waliyadzubillah berani membongkar tabir itu, dia singkap tanpa seizin pemilik rumah, maka dia tidak akan berhenti pada hanya membuka tabirnya, tetapi yang lebih jelek dan lebih dahsyat dari itu akan dia lakukan. Maka tabir para sahabat Rasulullah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah ridhai beliau. Ini tabir para sahabat. Kata Imam Abu Taubah Rabi ibnu Nafi rahimahullah, maka barang siapa yang berani menyingkap tabir ini sehingga berani mencela Muawiyah, berani melaknat Muawiyah dan memaki-maki beliau, akan lebih mudah baginya untuk mencela dan memaki, melaknat, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Takdirnya adalah Muawiyah. Dan ini furqan, garis pembeda antara ahlus sunnah, orang yang kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Rafidhah Syiah, dengan anak keturunan dan pengikut-pengikut Yahudi yang membenci Muawiyah radhiyallahu taala. Batas tabir pemisahnya adalah Muawiyah. Berani dia mencela Muawiyah, berani dia menjamak kehormatannya, maka yang lain pun dari para sahabat akan berani dan lebih mudah baginya untuk dia cela dan dia hina, dia laknat bahkan. Dan sesungguhnya mereka tidaklah memadorotkan kecuali dirinya sendiri. Karena seperti dalam hadits muflis, orang yang merugi yaumul qiyamah, datang membawa pahala sholat, zakat dan seterusnya, puasa, mencela ini, dia mencela itu. Apalagi yang dia cela sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi setelah para nabi dan rasul, para sahabatnya, akan diambil kebaikan dia dan diberikan kepada yang dia cela. Atau kalau habis pahala dia, itu pun kalau dia punya kebaikan. Kalau habis kebaikannya, maka diambil kekurangan, kesalahan orang yang dia cela untuk dipikulkan kepadanya. Maka di satu sisi ini kebaikan bagi Muawiyah, kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, seperti sebagian ulama salaf sebutkan, dan para sahabat. Mereka telah meninggal dunia radhiyallahu anhum, afdal ila ma qaddamu. Tetapi Allah tidak inginkan pahala bagi mereka terhenti, sehingga ada saja di umat ini orang-orang yang tetap mencela mereka, orang-orang yang tetap membenci dan memusuhi mereka, karena Allah inginkan pahala terus mengalir ke mereka. Diambil pahala-pahala mereka dalam tanda kutip itu pun kalau mereka punya kebaikan, kalau mereka punya pahala. Atau kalau tidak, kekeliruan dan kesalahan orang-orang yang dicela itu akan diambil dan ditimpakan kepada mereka yang mencelanya. Sehingga semakin tinggi, semakin banyak kebaikannya, semakin bersih dan berkurang dari kesalahannya. Allah inginkan kebaikan bagi mereka walaupun mereka telah meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahum, disebutkan oleh sekian para ulama sunnah, sekian para a'immah, sehingga disebutkan dari secara umum dari Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min as-sahabati bi su'in fattahimu 'ala al-Islam,
Kalau kamu dapati seseorang berani membicarakan kejelekan kepada para sahabat Rasulullah SAW, maka cela agamanya, tuduh agamanya, saksikan keislamannya, ragukan keislamannya. Kalau dia berani mencela dan membicarakan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seperti dikatakan Khatib Al-Baghdadi dalam Kifayah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu dapati seseorang mencela, menjelekkan para sahabat Rasul secara umum, termasuk Muawiyah, maka ketahui dia itu zindiq, zanadiqah, yang berpura-pura menampakkan diri sebagai muslim. Berpura-pura menampakkan diri sebagai muslim. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Lum'atul I'tiqad, Muawiyah khairul mu'minin. Muawiyah itu pamannya kaum mukminin karena saudara beliau Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katibu wahyillah, dan beliau salah satu penulis wahyu. Celaan kepada Muawiyah, celaan kepada Rasulullah, dan itu yang Syiah inginkan. Kalau memang Muawiyah pengkhianat seperti yang mereka sebutkan, hafizahullah. Kalau Muawiyah orang yang tercela, bagaimana Rasulullah percayakan penulisan wahyu yang terpenting dalam kehidupan ini dipercayakan kepada Muawiyah untuk ditulis? Pengkhianat, orang yang tercela menulis wahyu dipercayakan kepadanya, berarti celaan pula kepada orang yang mempercayakan itu kepadanya. Dan ini memang yang mereka inginkan. Tetapi mereka orang-orang yang politikus, mereka orang-orang yang banyak makarnya, ingin menghantam dan mencela Rasulullah SAW, namun tidak secara langsung. Mereka lewat para sahabatnya yang dipukul, para sahabatnya yang dicela. Qatalahumullah anna yufakun. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Amirul Mukminin Malikul Islam. Beliau adalah Amirul Mukminin dan raja pertama bagi kaum muslimin dalam Islam ini. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, juga diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz, dari Ibnu Mubarak. Beliau ditanya siapa yang lebih afdal, Umar ibn Abdul Aziz ataukah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, maka jawab Mubarak, la turabun fi mankhari Muawiyah ma'a Rasulillah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Sungguh debu yang ada di hidung Muawiyah ketika beliau bersama Rasulullah lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, khalifah yang terkenal, imam yang alim dan seterusnya. Tetapi jauh tidak dibandingkan dengan seorang sahabat Rasulullah SAW seperti Muawiyah. Debu di hidung Muawiyah, kata Ibn Mubarak, lebih afdal dari Umar ibn Abdul Aziz. Riwayat yang serupa diriwayatkan dari Mu'afa ibnu Imran rahimahullah, ketika ditanya siapa yang lebih afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz, kata beliau sambil marah, "Ataj'alu rajulan minas sahaba mithla rajulin minat tabi'in. Muawiyah sahibu wa sihru wa katibu wa aminuhu ala wahyillah." Marah Mu'afa bin Imran dan menyatakan, apa kamu hendak samakan seorang sahabat Rasulullah dengan seorang tabi'in? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sealim apapun beliau, tabi'in tidak bisa sejajar dengan sahabat Rasulullah SAW. Kamu hendak samakan sahabat dengan tabi'in? Sungguh Muawiyah adalah sahabat Rasulullah, itar Rasulullah, dan beliau penulis wahyu dan dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk itu. Ini pujian, ucapan para imam, para ulama yang menghargai dan tahu martabat dan kedudukan para sahabat Rasulullah SAW
orang-orang yang mengerti Quran, orang-orang yang mengakui dan menghormati, menjaga penerus Rasulullah SAW dari para sahabatnya. Kita skors untuk sholat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.